Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bu Arini akan menjelaskan tentang mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelumnya Bu Arini ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 11 dan masuk ke jurusan multimedia. Sesuai ya dengan apa yang sudah kalian pilih. Nah, untuk itu Bu Arini harap kalian bisa lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menuntut ilmu di kelas 11 ini. Oke, yang pertama, Bu Arini akan menjelaskan apa yang akan kalian pelajari di pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di semester ini. Yang pertama adalah memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi atau vektor. Nah, jadi nanti pertama-tama kita akan mempelajari tentang animasi 2 dimensi terlebih dahulu. Nanti di semester yang selanjutnya kita akan belajar tentang animasi yang 3 dimensi. Nah, itu adalah materi yang pertama. Yang kedua, nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat gambar sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Nah, animasi yang akan kita pakai untuk praktek di semester ini adalah Macromedia Flash atau Adobe Flash. Sebenarnya itu dua-duanya sama saja, hanya perbedaannya adalah perusahaan yang mengeluarkan. Jadi kalau kalian punya Macromedia Flash juga boleh, Adobe Flash juga boleh, sama saja. Nah, Bu Arini harap kalian semua punya komputer atau laptop sendiri di rumah untuk belajar dan mempraktekkan apa yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Kalau misalkan kalian tidak ada fasilitas ya, kalau bisa ketika pelajaran produktif ya kalian pinjam punya teman, tetangga atau kakak dan sebagainya. Pokoknya Bu Arini harap kalian harus punya laptop dan komputer untuk bisa praktek. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu kita akan menerapkan teknik animasi twinning. Twinning itu apa, Bu? Twinning itu adalah menggerakkan objeknya. Jadi bagaimana nanti objek yang diam itu menjadi bergerak, itu ada teknik-teknik tertentu. Nah, itu yang disebut dengan twinning, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita mencoba untuk membuat sebuah karakter sederhana. Buat karakter itu maksudnya adalah misalnya tokoh dalam sebuah animasi. Contoh yang biasa kalian lihat itu apa? Shinchan, Crayon Shinchan ya, Doraemon. Nah, itu adalah karakternya. Nah, nanti bagaimana sih caranya kita menciptakan sebuah karakter itu dengan kreativitas kita sendiri. Jadi terinspirasi boleh, tetapi harus karya orisinal kalian sendiri. Nanti kita coba membuat karakter, kemudian nanti kita coba gerakkan. Nah, nanti setelah itu kita coba upload lah di sosial media kalian masing-masing. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita belajar namanya digital puppeteer, atau nanti kita sekarang ini bisa dibilang namanya stop motion. Itu adalah digital puppeteer. Jadi kalau kalian pernah melihat video yang sedikit patah-patah ya, yang itu sebenarnya adalah foto yang animasi yang dihasilkan dari foto yang ditangkap sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya kita akan menggerakkan sebuah pulpen di atas meja. Nah, pulpen di atas meja itu kita akan foto satu persatu ketika dia bergerak. Nanti kemudian setelah itu fotonya itu kita kumpulkan, kemudian kita edit di dalam aplikasi video dan membuat seakan-akan pulpen itu bergerak. Padahal itu adalah foto yang kita tangkap sendiri. Nah, itu adalah digital puppeteer, itu gambaran sederhana ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang keenam adalah kita bagaimana sih caranya untuk menggambar latar atau background. Bagaimana sih kalau di dalam animasi itu membuat background itu seperti apa? Membuat background itu tidak bisa sembarangan. Kita juga harus mempertimbangkan
warnanya bagaimana, kemudian letaknya itu bagaimana, susunannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian nanti ada prinsip-prinsip dasar animasi. Itu ada 12 prinsip dasar animasi yang akan kita pelajari. Itu nanti kita bahas satu persatu. Kemudian nanti bagaimana sih caranya memproduksi animasi 2 dimensi tersebut. Nah, kita juga akan pelajari. Kalian pernah dengar Dalang Pelo ya, animasi Dalang Pelo itu adalah kreatornya itu alumni SMK. Jadi dia tuh bukan orang yang universitas atau apa-apa, tapi dia itu lulusan SMK. Jadi setelah SMK dia itu membuat animasi sederhana buatan dia sendiri yang namanya Dalang Pelo itu. Nah, jadi nanti gimana sih caranya dia bikin? Awalnya itu bagaimana? Software apa yang dia pakai? Kemudian caranya dia produksi itu gimana sih? Nah, itu kalian nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari di semester ini. Kemudian kita akan masuk ke materi yang pertama, yakni kita akan belajar apa sih yang disebut dengan animasi itu. Nah, sebelum kita lebih jauh ke animasi, kita terlebih dahulu kita mau belajar. Yang pertama, animasi 2 dimensi itu gambarnya itu apa sih? Nah, itu yang disebut dengan grafis. Grafis itu adalah titik-titik yang nantinya menghasilkan bentuk atau visual tertentu. Jadi misalnya kalau kita lihat di dalam handphone misalnya ada bentuk kotak, ada bulat, ya, ada segitiga dan seterusnya. Itu adalah namanya bentuk grafis. Nah, grafis ini dibagi menjadi 2. Itu grafis vektor atau 2 dimensi dan grafis 3 dimensi. Nah, yang akan kita pelajari ke depan itu karena kita belajar tentang animasi 2 dimensi, berarti kita belajar tentang grafis yang 2 dimensi terlebih dahulu. Jadi kalau grafis 2 dimensi itu hanya terdiri dari panjang dan lebar saja. Berbeda kalau yang 3 dimensi itu mempunyai volume atau mempunyai dia ada tinggi, ada lebar ya, itu seperti itu. Nah, kemudian dia apa sih karakteristik dari gambar grafis atau gambar yang 2 dimensi? Yang pertama, dia ukurannya itu kecil, pasti lebih kecil daripada ukuran yang 3 dimensi, jelas ya, karena dia hanya terdiri dari garis dan titik ya, titik. Jadi cuma 2 dimensi saja, itu ukuran filenya tidak besar. Kemudian dia dapat diubah tanpa mengurangi kualitas dari gambar tersebut. Jadi misalnya mau diperbesar, mau diperkecil, mau di zoom, itu sama, tidak berubah. Untuk kualitas gambarnya tidak berubah. Nah, biasanya itu dipakai apa untuk membuat logo, membuat peta, membuat denah atau objek-objek yang lain. Nah, itu kenapa? Karena dia tadi dipanjangkan, dilebarkan, dikecilkan itu tidak merubah kualitas dari gambar tersebut. Nah, itu yang pertama adalah kita tahu tentang gambar grafis ya. Tolong nanti diingat-ingat itu. Kemudian yang selanjutnya, animasi itu apa sih? Ya. Animasi adalah gambar yang bergerak. Jadi intinya adalah gambar yang bergerak. Nah, gambar yang bergerak itu berdasarkan apa? Berasal dari gerakan dari objek. Nah, kumpulan dari berbagai gerakan objek itu, kita yang membuat gerakan itu. Jadilah itu yang disebut dengan animasi. Misal, contoh yang gampang aja deh. Misalnya kartun Doraemon ya, yang sudah kalian tonton semuanya. Kartun Doraemon, kalau kita lihat gambar secara secara terpisah, itu gambar Doraemonnya akan diam saja. Disebut animasi ketika gambar kartun Doraemon itu bergerak, berjalan, berlari, melompat, berbicara. Nah, itu yang namanya animasi. Kalau hanya gambar saja itu namanya tadi gambar grafis ya, maaf. Jadi kalau yang dia udah bergerak itu namanya
animasi. Nah, itu adalah sedikit pengertian animasi. Silahkan diingat-ingat dan dicatat ya. Kemudian yang selanjutnya, animasi itu dulunya itu seperti apa sih Bu? Awalnya itu gimana sih Bu? Sejarahnya ya. Kita akan belajar tentang sejarah animasi terlebih dahulu. Animasi itu dulu kala sudah pernah mencoba dan menggambar sebuah gerakan. Misalnya sebuah kaki hewan ya. Kaki hewan itu biasanya digambar satu posisi. Kemudian ketika dia berlari itu seperti apa sih? Oh, maju dulu, kemudian mundur dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada zaman dulu itu seolah-olah jadinya bergerak. Zaman dulu orang-orang itu zaman purbakala ya, itu dulu menggambarkan itu di gua-gua. Jadi mereka gambarnya di gua. Pertama kali animasi itu ditemukan itu adalah gambar pada gua, lukisan dinding gua itu. Jadi itu orang zaman dulu itu menggambarkan hewan itu bergerak. Bagaimana sih hewan itu bergerak? Nah, itu salah satunya ditemukan di situ. Dan kemudian ada di zaman yang lebih modern lagi itu adalah wayang, dimana sudah dikenal ya pada zaman sekarang juga, zaman yang lebih modern daripada yang di gua tadi. Jadi wayang itu juga salah satu animasi juga. Ketika dia nanti bergerak, bagaimana dia bergerak? Nah, itu adalah salah satunya adalah wayang. Kemudian ada 4 film animasi pertama dengan standar gambar film adalah Humorous Face of Funny Face oleh J. Stuart Blackton pada tahun 1906. Kemudian pada tahun 1908 Emile Cole, direktur dari Prancis, menayangkan animasi Phantasmagorie, di mana animasi ini juga cukup terkenal. Film animasi yang menggunakan boneka pertama kali dibuat oleh Ladislas Sturges atau Ladislas Sturges yang berjudul The Beautiful Lucania pada tahun 1910. Jadi itu adalah pertama kali animasi itu ditayangkan dalam sebuah film. Nanti kalian bisa searching sendiri bentuknya tuh dulu pertama kali bagaimana sih animasi itu. Nah, itu nanti bisa kalian searching tersendiri. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang beberapa teknik pembuatan animasi. Tekniknya itu apa saja sih sebenarnya? Nah, itu tekniknya itu ada 7 ya, ada 7. Yang pertama adalah disebut animasi sel. Kata sel berasal dari kata seluloid yang merupakan materi untuk membuat film gambar bergerak pada awal tahun animasi. Jadi pada awal-awal itu masih menggunakan sel. Ini biasanya itu pembuatannya menggunakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Kemudian masing-masing sel atau lembaran tersebut merupakan bagian yang terpisah, misalnya antara objek dengan latar belakang, sehingga masih bisa bergerak secara mandiri. Contoh misalnya ada paling belakang sendiri itu lembar background. Kemudian ada lembar lain itu karakter yang pertama ya, apa sih namanya, badan karakternya. Kemudian yang depannya lagi itu tangannya mungkin. Kemudian yang depannya lagi adalah kakinya dan seterusnya. Nah, itu kemudian tangan dan kakinya itu bisa digerakkan tanpa mengubah dari karakter utama dengan backgroundnya gitu. Jadi itu adalah yang namanya animasi sel. Kemudian yang kedua adalah animasi frame, yakni ini adalah animasi yang paling sederhana. Contohnya saat kita membuat gambar yang berbeda gerakannya pada tepian buku, atau kita biasa disebut animasi flipbook. Jadi ketika dia di ujung buku itu kita gambarkan ya, misal gambarkan di ujung buku itu misalnya gerakan yang pertama, gerakan yang kedua dan seterusnya. Ketika buku itu kita flip atau kita gerakkan itu lembaran-lembarannya itu seolah-olah gambarnya akan bergerak.
Nah, itu namanya animasi frame. Nah, itu bisa kalian coba sendiri di rumah. Kemudian yang ketiga adalah animasi sprite. Nah, animasi sprite ini gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Jadi yang bergerak hanya karakternya saja. Itu bagian belakangnya itu diam. Contohnya misalnya burung yang terbang, ya, burung yang terbang, tuh ya. Kemudian planet yang berotasi. Nah, planet yang berotasi ini jelas ya, karena background misalnya planet itu kan backgroundnya itu hitam ya, langit ya. Kemudian backgroundnya itu diam, yang bergerak apa? Planetnya. Ya. Kemudian bola yang memantul jelas, backgroundnya itu diam, tapi yang memantul yang bergerak adalah bola. Dan lain sebagainya, contohnya banyak sekali. Kemudian yang keempat adalah animasi PAT atau PATH ya, bisa dibilang. Ini bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Contoh adalah pembuatan animasi kereta api misalnya. Kalau kereta api itu kan jelas ada relnya atau ada jalannya. Nah, itu kita sudah membuat relnya terlebih dahulu. Misalnya melewati misalnya jalan lurus seperti ini. Kemudian animasinya kita buat gambar keretanya di sini. Kemudian dia akan melintasi sesuai dengan rel yang sudah kita gambar. Nah, itu namanya path atau lintasan. Kemudian bisa juga lintasan yang lain seperti yang tadi sudah dicontohkan sebelumnya, animasi planet tadi, perputaran planet. Nah, itu juga ada path-nya, ada gambarnya, ada alurnya ya, ada lintasannya. Orbit ya, yang disebut dengan orbit. Kalau lintasan planet itu orbit ya. Nah, itu kita itu punya path atau lintasan. Nah, itu nanti planetnya kita tempatkan di situ, dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita gambarkan atau sesuai dengan lintasan yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah animasi spline, S-P-L-I-N-E. Spline merupakan animasi representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus namun juga berbentuk kurva. Mungkin ada melengkungan seperti ini. Misalnya kita melemparkan animasi melemparkan bola ke udara. Kalau kita melemparkan ke udara, kalau kita melihat dalam contoh nyata ya, kita melemparkan bola, dia pasti akan turun ke bawah lagi. Nah, itu membentuk sebuah kurva. Nah, itu adalah dalam salah satu contohnya animasi spline. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah animasi vektor. Ini merupakan vektor merupakan garis yang memiliki ujung, pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor ini hampir sama dengan sprite. Namun, animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Jadi gerakan-gerakannya itu menggunakan rumus-rumus matematika. Kenapa kok menggunakan rumus matematika, Bu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi dulu, ini pengalamannya Bu Arini. Dulu Bu Arini pernah mendapatkan pelatihan di salah satu SMK animasi terbaik, yakni Raden Umar Said di Kudus. Jadi di situ para mentornya menyampaikan bahwa ketika kita membuat sebuah animasi itu tidak akan jauh dari matematika. Jadi matematika itu selalu ada di mana-mana ya. Kita pasti menggunakan ilmu matematika dalam setiap kehidupan kita tanpa kita sadari. Nah, kenapa menggunakan rumus matematika? Saya tanya waktu itu, kenapa Pak menggunakan rumus matematika? Karena ketika kita menggunakan rumus matematika, gerakan yang dihasilkan itu akan lebih alami, akan lebih terlihat halus seperti itu. Jadi semuanya sudah dirumuskan dalam rumus matematika itu. Jadi kalian jangan alergi dengan matematika ya. Bu Arini kira kalau matematika SMK itu tidak terlalu sulit dibandingkan matematika SMA. Jadi harus semangat. Kemudian yang terakhir adalah animasi karakter. Nah, animasi karakter ini ada biasanya di film kartun ya. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup atau visual efek pada gambar atau objek. Jadi kalau kita melihat kartun ya, itu tuh semuanya gerakannya itu selalu membuat hidup, karakternya itu menjadi hidup. Oh, lagi marah, oh lagi sedih, lagi ngomong, dan seterusnya dan seterusnya.
ekspresinya kelihatan. Oh, lagi kalau marah tuh gimana sih? Oh, Giant kalau marah tuh langsung merah mukanya dan seterusnya. Nah, itu adalah animasi karakter. Oke, itu mungkin materi yang pertama yang Bu Arini sampaikan di kesempatan hari ini. Kita nanti akan sambung di kesempatan yang akan datang, mungkin dalam bentuk kita di e-learning ataupun di record yang selanjutnya. Jadi silahkan nanti apa yang sudah Bu Arini sampaikan silahkan catat di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian nanti silahkan dirangkum ya, dirangkum kemudian nanti bisa dikumpulkan di e-learning di mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, segitu saja dari Bu Arini materinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.